A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini bagian kedua ya, setelah mempelajari surat dari BPN tahun 1983. Nah, ini jaringan ini warga Cirebon ini, Asep Makmun ini mulai menyerobot lahan pribumi, yaitu lahan Tommy Rokaya. Nah, ini merupakan peta Cirebon. Nah, ini Dagolos. Sementara yang belum di ini, nah ini yang belum di ini masuk ke gendom, yang belum ada kotak-kotaknya ini. Ini masuk ke gendom sini. Sesuai dengan gambar ini. Jadi ini yang ada kotak-kotaknya ini udah disertifikat. Ini juga ntar jajaran sini juga. Nah, ini udah didaftarkan. Nah, ini yang di RW 2 udah didaftarkan. Sementara yang digugat ahli waris Muller itu segini. Jadi yang di segini ya, yang di sebagaimana gambar ini ya, miniaturnya. Nah, dari sini kita ke berkas nomor 2. Ini yang saya sampaikan. Nah, ini menurut kesaksian Pak Slamet. Nah, Pak Slamet, dari di sini kita menanyakan kepada Pak Slamet, ini dibuat pernyataan secara tertulis. Adapun ini itu ya, kami tanyakan, kemudian kami tuliskan, kemudian beliau mengkonfirmasi dan lalu menandatanganinya sebelah atas dan bawah. Adapun saksi-saksi lainnya itu udah ini ya, secara lisan. Nah, di sini disebutkan ini pembeli dari Mama Wikarta, M Wikarta ya. Sini ini Pak Unus, Ici Yunus sertifikatnya. Kemudian sebelahnya ini Pak Duhli, ini kesaksian Pak Slamet bin Karto ya. Oh, kemudian ya mana ini saya ulangin lagi ya. Ini Pak Unus. Kemudian Pak Andi. Pak Andi ini dijual ke Pak Johan, sertifikatnya jadi atas nama Pak Johan. Kemudian ini Pak Duli. Jadi Pak Duli sama Pak Andi itu masih keluarganya Juanta. Kemudian ini Hendi Aderus Pendi. Nah, ini orang tuanya dulu yang membeli Tenung. Aderus Pendi ini juga keluarga Nahwisan, yaitu Amanah. Amanah itu nikah sama Hendi. Jadi leluhurnya Amanah binti Idi bin Neong binti Nawisan. Nah, terus selanjutnya ini Isa Juha, sekarang ditempati ahli warisnya. Kemudian ini Juanta atau Nyonya Uki. Terus ini jantan Nyonya Uki ya. Kemudian ini Tommy. Nah, ini yang bermasalah Tommy sama Rokaya. Tommy Rokaya. Rokaya itu pribumi. Rokaya binti Tama bin Neoko binti Nawisan. Nah, dari sini ini AJB-nya atas nama Tommy ya, dari Mama Wikarta tahun 1956. Nah, dari sini ini yang diambil. Nah, ini jalan ini juga termasuk disertifikatkan. Jalan ini, ada jalan ini termasuk, jadi posisinya jalan ketutup ada di dinas sertifikat ya kan. Nah, ini konflik agraria yang dilakukan Asep Makmun CS atau keluarga Asep Makmun CS. Ini luasnya 80 meter atas nama Didi Koswara. Adapun kita sertifikatnya itu belum
lihat cuma ada ini di petanya. Jadi ini saksian Pak Slamet dan warga lainnya itu ini nggak termasuk. Jadi ceritanya ini, riwayatnya, nah ini dia dipakai ini ntar kemudian hari, ya saat ini itu ditokokan sebagai toko pribumi tuan tanah, ya kan? Jadi di sini ya, sekarang Jalan Cirapuhan nomor 33 RT 7 RW 1. Kemudian di sini Pak Slamet, dulu awalnya Pak Karto. Kemudian ini Pak Ahmad itu bin Eyong Mardasih binti Nawisan. Nah sekarang Pak Dedi sama Pak Undang ya. Selanjutnya ke sini ini Wak Eting, Wak Ari, sekarang anak turunannya udah ada masalah. Nah di sini yang terjadi masalah. Nah ini Pak Bagio. Ini kemudian ntar yang akan dikerjasamakan sama Iwan Suryadi. Maksudnya dikerjasamakan, jadi dia untuk melakukan tuntutan ini, dia diduga kuat itu mendapatkan hadiah untuk melakukan tuntutan gendom ini. Dia diduga kuat untuk mendapatkan hadiah. Jadi penjualnya itu Didi Koswara seluas 270, sementara Ismail Tanjung seluas 868. Terus seolah-olah masjid dibahkan 100 meteran. Nah dari sini ini luas tanah Pak Bagio itu lebih kurang 700, sedangkan itu kalau di total lebih kurang 1300. Nah sisanya itu tadi ngambil tanah-tanah yang di sebelahnya. Nah ini termasuknya gendom. Nah ini yang kita mohonkan itu. Nah ini juga ada garapan-garapan warga. Adapun lain daripada itu, ini kesaksian dari saudaranya sendiri, yaitu Pak Ada itu anak Pak Ayah. Pak Ayah itu pamannya Syekh Makmun. Ya, itu juga menyatakan. Jadi ini satu objek aja ini udah beberapa kali dijual, atau jadi 2 kali dijual dan jadi riwayatnya dia pinjem, dijual ke pamannya atau dia peraligari ke pamannya, terus dijual lagi ke Iwan Suryadi. Nah, sementara sertifikatnya atas nama penjual itu ya. Dari sini ini bermasalah kan. Dari sini seolah-olah ini Iwan Suryadi itu menjadi investornya. Jadi diduga kuat juga dia terlibat dalam ini. Jadi ntar kemudian hari dia Didi Koswara akan dibuatkan oleh jaringan ini PBB seluas 15.000 meter. Jadi itu untuk mengantisipasi atau untuk saling berkolusi bila mana pihak tergugat menang. Nah itu masih pihak tergugat menang, pihak yang berkolusi ini masih mendapatkan untung gitu. Jadi kalau pihak tergugat menangkan, ini warga Dagulos kan otomatis dapat, ya kan? Selain itu terminal ini, sementara yang nggak kena itu kan fasilitas umum ada di sini kan. Ini kemarin saya itu, jadi yang posisinya sebelah Demat sini. Nah di sini kan. Terus selain daripada itu, ini juga kaitannya dengan masyarakat Cirapuhan. Masyarakat Cirapuhan juga banyak. Ya ini yang saya sebutkan. Kalau tergugat menang itu
warga Kampung Cirapuan dan pemerintah itu dirugikan lebih kurang 100 miliaran. Sementara kalau dalam posisi seperti ini, penggugat menang, warga Kampung Cirapuan dan pemerintah itu dirugikan lebih kurang 1 triliunan. Nah, kaitannya masalah ini kan, jadi ini kan nggak termasuk seolah-olah disembunyikan di dalam sidang. Adapun pembelaannya kan di sini. Jadi adapun pembelaannya kan objeknya seolah-olah di sini nggak ada. Nah, ini riwayatnya sejak 1980-an itu banyak pihak itu udah menekan melakukan intimidasi supaya ini nggak diproses. Nah, sementara di RW 2 itu diproses. Sementara dari sini yang notabene mayoritas pribumi, malam yang banyak yang diserobot, itu malahan dihalang-halangi untuk diproses. Terus ini kita ambil riwayatnya lagi masalah ini ya. Nah, dari sini ini pribumi ini riwayatnya kemarin saya sampaikan, setelah Indonesia merdeka ini wilayah sini itu di galian pasir. Nah, sementara wilayah di sini ini pabrik Simongan ini pabrik Simongan itu sini. Ini RW 2, ini RW 1. Nah, sementara RW 1, jadi ini cuma sepertiga. RW 2 itu cuma sepertiga dari objek yang digugat. Jadi 300-an lebih itu tadi itu RW 2. Jadi di Koswara itu udah nggak ada, dalam artian udah dioperkan ke satu pihak lain, dan lain daripada itu dimanipulasi data objeknya seolah-olah ada di RW 2 padahal posisinya di sini. Sedangkan disepakati batas RT 07 itu ini. Dan terus belakang kantor pos. Ini memang agak lebih gede dikit ya. Petanya ini lebih gede dikit. Jadi ini RT RW 1. Nah, ini sampai kantor pos. Sini kantor pos ya. Nah, kantor pos itu disebut Pasar Impres. Makanya disebut pasar itu disebut los. Jadi makanya disebut ini Dago Los. Ya, adapun riwayat kaitannya sama ini tadi. Jadi ceritanya ketika penggalian pasir di sini ya, setelah Indonesia merdeka ini diintensifkan untuk penggaliannya pasir, maka pribumi itu menempati wilayah ini. Jadi tinggal di sini. Dan adapun lainnya lagi juga ada tambahan lagi Pak Unus dan Pak Selamat ini. Lainnya itu anak turunan Nawisan atau Juanta, atau keluarga besar Juanta atau keluarga besar Nawisan. Ya kan? Dan Pak Bagio. Jadi 3 ini. Pak Unus, Pak Selamat bin Karto, habis itu ini Pak Bagio. Ya, jadi ini penggalian pasir. Nah, terus dari sini ini penggalian pasir. Jadi kemarin udah saya sampaikan bahwa ini waktu zaman Belanda pun itu masih tetap ada pertentangan. Nah, ini penggalian pasir pun jadi warga masih menganggapnya, jadi nggak menganggapnya ini masih tanah bersama keluarga. Tanah bersama keluarga. Ntar juga di sini itu yang ini di sini Hotel Lemat. Sini kan? Nah, kalau lihat itu di sini, ini di sini. Ya, Hotel Lemat di sini.
Ini jalan raya di sini. Nah, dari sini ini makam, ini komplek makam. Nah, ini juga ada mafia tanah lainnya lagi ini. Juga dibantu dengan oknum pihak-pihak tertentu. Jadi dia bisa membuat sertifikat di makam. Padahal komplek makam ini ada komplek makam. Ada komplek makam. Dan di sini juga. Nah, ini juga membuktikan bahwa sebenarnya Eigendom itu tadi, Eigendom kemarin saya sampaikan pada bagian pertama, Eigendom Muller itu tidak sah karena pribumi lebih dulu. Ya, ini keluarga Nawisan itu tahun 1850, sekitar 1850 atau 1870. Ya, setelah itu sini kan lagi ini saya sampaikan ya. Jadi yang digugat itu kan 6,3 hektar, sementara Eigendomnya 3. Adapun kalau 4, ini kenapa ini juga kenapa yang 6467 nggak digugat, karena 6467 itu kalau digugat itu bisa membuktikan bahwa pribumi lebih dulu. Dan kata lain, Eigendom ini sebenarnya tidak sah. Pertama, kedua, atau batasnya cuma sampai di sini, ya, di sini, di kantor pos ke sini itu wilayah pribumi yang bekerja sama dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan pemerintah. Kalau kita mengacu pada 1800-an itu pribumi dulu. Tapi kalau setelah Indonesia merdeka atau mempertahankan perjuangan, itu bersama-sama itu tadi. Nah, untuk termasuk ini yang salah satu pihak yang mengkoordinasikan itu juga keterlibatan keluarga aparatur negara atau keluarga aparatur Tentara Keamanan Rakyat. Ini. Nah. Jadi ini jalan raya di sini ya. Oke, alhamdulillah mungkin ini pada bagian kedua ini yang kami sampaikan. Jadi sebelum lagi saya jelaskan kaitannya tuh ini. Mungkin ini miniaturnya saya ini ya. Jadi ini Dagolos. Ini terminal yang tadinya ex pasar. Habis itu ini Cirapuan. RW 1, ini RW 2. RW 1 nih, RW 1 ke sana. Ini. Sini. Sementara yang digugat ke sini. Sedangkan kalau ini di peta, ini berarti sini nih, masih ada sini. Jadi RW 2 itu yang digugat itu objeknya sebenarnya cuma sepertiga, sedangkan subjeknya iya, gitu. Jadi kalau di dikoswarakan udah diduga kuat ya, udah kerjasama dengan Asep Makmun. Bahkan juga udah nggak ada garapannya. Udah dioperkan atau diinikan, dijual. Sementara Apu Sukendar nggak ada, Alosana nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, alhamdulillah. Ini pada riwayat yang ketiga ya. Kita lebih fokuskan pada penyerobotan lahan pribumi keluarga besar Nawisan, yang ini pada awalnya menaungi bapaknya Asep Makmun yang bernama Ahya.
Nah, ini pada bagian pertama udah kami sampaikan ya, masalah ini surat yang dari BPN tahun 1983. Selanjutnya kemarin udah saya sampaikan ini ya. Nah, ini terus kayak kaitannya ini masalah penyerobotan lahan. Nah, ini kan jadi pada 1800-an kan Nawisan kan di sini. Ya, Nawisan di sini kan. Keluarga besar Nawisan itu di sini. Terus setelah Indonesia merdeka ini dikuasai kembali oleh pribumi kan. Nah, habis itu 1956 ini secara ini kan di pribumi itu ditempat-tempatkan kan di sini untuk mengintensifkan lahan penggalian pasir yang di sini. Ini pabriknya Simongan ya, pabriknya Simongan di sini. Itu 1900 sekitar 1950-an. Beberapa tahun kemudian, sekitar 10 tahun 20 tahun kemudian, si pribumi ini kedatangan tamu atau mengundang tamu yang mana ikut serta menggali pasir yang bernama Ahya. Ini saya koreksi lagi ya, Ahya itu kakaknya dari Ada. Nah, Ahya itu bapaknya Syekh Ma'mun atau mertuanya Didi Koswara. Jadi Ahya itu ikut serta menggali pasir, terus dikasih kerjaan itu, dikasih naungan di sini. Ya, dikasih naungan di sini. Sini ya kan. Nah, ini buktinya AJB ini dikeluarkan oleh kelurahan. Ini Tommy ini suaminya Rokaya. Jadi suaminya Rokaya itu pribuminya. Jadi Rokaya itu keluarga besar Nawisan. Rokaya itu anaknya Tama itu anaknya Neoko Hasim. Nah, Neoko itu anaknya Nawisan. Jadi keluarga besar Nawisan. Pada bagian pertama udah sedikit banyak kita udah jelaskan ya. Pada bagian ini kita lebih fokuskan pada penyerobotan lahan ini. Nah, di sini dituliskan bahwa MW Karta tanggal seginian, terus secara tertulis itu melakukan jual beli ke Tommy. Nah, terus korelasinya ini pihak mafia tanah, oknum masyarakat dan oknum tokoh masyarakat, tokoh agama, juga oknum warga ini melakukan, istilahnya dibantu oleh pihak-pihak aparatur dan juga oligarki, diduga kuat Iwan Surjadi dan PT Batu Nunggal. Nah, ini melakukan penyerobotan di sini. Jadi ini lahannya Tommy yang saat ini itu ahli warisnya itu almarhum Isoma kan putrinya. Terus selanjutnya anak-anaknya Wisoma sama Jenal, itu kan. Tapi pada kenyataannya ini dilakukan penyerobotan.
Nah, sini ini serobotan, ini serobot. Jadi ini udah kemarin udah saya sampaikan oleh penyerobotan lahan-lahan. Terus kemudian itu di sini. Oke. Dan ini pun berlanjut ke sini. Terus apa korelasinya dengan sidang gugatan ahli waris Muller FS Dagolos? Nah, dari sini ini diatasnamakan Didi Koswara. Nah, dari Didi Koswara itu entar diberikan peranan oleh jaringan mafia tanah ini sebagai tokoh pribumi, gitu, tokoh tuan tanah pribumi. Jadi seolah-olah Didi Koswara itu tadi punya sertifikat ini, ya kan? Padahal nyerobot kan? Padahal ini punya Tommy yang anak turunannya Wis, habis itu anak turunannya putra putrinya Wis sama Jenal, misalkan Lukman. Nah, terus nyerobot lagi di sini. Nah, ini di atas namakan Ismail Tanjung sama Didi Koswara. Jadi titik poinnya Didi Koswara itu sama jaringan mafia tanah ini dikasih peranan sebagai seolah-olah tokoh pribumi tuan tanah gitu, yang ntar diskenariokan akan digugat. Nah ini, nah habis itu ya kan, jadi ini saya sambungkan korelasinya ya. Dibuatkan PBB seluas 15.000 meter. Dibuatkan PBB seluas 15.000 meter. Nah, dari situlah PBB yang seolah-olah 15.000 meter ini dikuasakan ke Asep Makmun, habis itu ke Dedi Muhammad Saad. Ya. Jadi korelasinya itu tadi ya. Korelasinya penyerobotan lahan ini untuk memberikan gambaran kepada masyarakat banyak untuk skenario mafia tanah saling gugat di konflik Dagolos ini. Memberikan gambaran bahwa Didi Koswara itu tuan tanah pribumi. Makanya dalam pembelaan silakan cek berkas di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi atau peninjauan kembali. Itu disebutkan bahwa tergugat pertama Didi Koswara itu paling lama seolah-olah. Padahal ini kan akadnya itu tadi. Jadi riwayatnya Didi Koswara itu kan numpang di mertuanya kan. Ya kan? Sementara mertuanya sendiri itu juga numpang. Jadi akadnya bukan pemilik. Jadi kesepakatannya itu bukan pemilik, tapi numpang di sini. Ya kan? Nah, adapun ini juga pernah kami sampaikan ya. Jadi ini begitu ini aja udah nggak terima ini. Nah, ini lahan Asep Makmun, ada lahan Asep Makmun sekitar 200-an meter ini, sekitar 200, lebih kurang 200 meter lah. Ini udah didaftarkan di ini ya. Nah, dari situ kaitannya kemarin yang surat dari BPN itu tadi. Jadi pihak oknum warga, oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh agama ini ntar kemudian hari diajak kerjasama ya ini tadi mengituin lahan yang sekian luas ini ya, ini ya.
Dan itu dimulai pencitraan, membuat tokoh pribumi tuan tanah. Jadi warga Dagolos RW 2 yang notabene pendatang kan nggak paham siapa. Kan pahamnya itu dia punya sertifikat di sini, padahal kan nyerobot. Jadi padahal kan nyerobot, punya sertifikat di sini, terus punya PBB ini. Nah ini dalam pembelaan di pengadilan negeri itu disebutkan Asep Makmun sebagai pembela insidentil mewakili warga Dagolos nyatakan bahwa ini dulunya bapaknya atau Didi Koswara. Nah ini yang dimaksudnya ini. Nah ini yang kami sampaikan, warga kampung Cirapuan dan pemerintah dirugikan mulai dari 100 miliatan. Karena ini disembunyikan. Padahal ini nggak dipegang. Apa ya maksudnya, gimana nggak dipegang? Jadi PBB memang bukan merupakan surat tanah, akan tetapi ini oleh jaringan mafia tanah ini digunakan sebagai jaminan, seolah-olah jaminan transaksi lah, ya. Ini nggak dipegang, maksudnya udah ke sini. Nah ini kayak kaitannya. Ini korelasinya dengan pihak-pihak tertentu. Adapun yang diduga kuat oligarkinya Iwan Surjadi. Nah itu tahun 2008 kan aktif kembali. Nah ini korelasinya bahwa dugaan kuat pihak tergugat sama penggugat pun kerjasama, ya kan? Jadi waktu Iwan Surjadi kesini yang diwakili oleh pengacara timnya Bob Nainggolan yang beralamat Jalan Sumatera itu tahun 2008. Coba periksa ini aktivitas pihak tergugat ya. Sementara 2008 pun aktivitas pihak penggugat pun ada. Coba periksa berkas pengadilan negeri dan berkas pengadilan tinggi atau mahkamah atau kasasi. Sama kan? Itu aktif sampai 2014, 2015. Saya Muhammad B. Yaman juga sering menyaksikan bersama-sama dengan Asep Makmun CS. Jadi yang lebih paham di masalah gugatan itu bukan penggugat tapi penggugat. Nah dari sini gitu ya. Jadi kembali lagi ke masalah ini. Oh ini berkas ini 28 aktif ini ya, yang kemudian dari Iwan Surjadi. Nah ini Bob Nainggolan, ini tanggalnya. Ini diduga kuat oligarkinya. Jadi pemodalnya, investornya. Jadi otak dari jaringan mafia tanah saling gugat ini yang belum muncul ini. Ya kan? Di sini ini kita sampaikan ini yang belum muncul. Ini PT Batu Nunggal Indah. Nah, yang nyebut itu, yang ngasih keterangan malah ini pengacaranya ke saya. Kenapa saya mendapatkan keterangan ini? Karena yang bersangkutan berusaha ngajak kita kerjasama, gitu. Dan ini juga perlu kita sampaikan bahwa proses pengadilan ahli waris Muller FS Dagolos itu kita jauh-jauh hari udah memperkirakannya, gitu. Kita juga udah alhamdulillah warga sudah juga dikumpulkan, ya.
Titik poinnya kembali lagi ke masalah ini tadi ya. Jadi ini awal mula Didi Koswara itu diskenariokan menjadi tokoh pribumi tuan tanah gitu. Yang kemudian korelasinya sama gugatan Ahri Walis Muller FS Dagolos, Didi Koswara ini kemudian seolah-olah pihak yang paling kuat untuk melindungi warga tergugat gitu. Jadi situ korelasinya ya. Nah, jadi ini jadi satu sisi oknum warga ini sudah mendapatkan keuntungan dari oligarki atau pemodal atau investor jaringan mafia tanah ini yang saling gugat dengan mendapatkan sertifikat di sini. Ini kita belum mendapatkan sertifikat ini. Ini kita mohon pemerintah melakukan pengecekan. Kita cuma tahu nomornya ini. Ini. Jadi RT 07 RW 1 Kampung Cirapuan, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Bandung 40135. Sekarang nomornya Cirapuan nomor 33. Ini yang diserobot ya. Ini yang kita mohonkan supaya ini dihapuskan. Jadi ini kasusnya bukan hanya konflik Dagolos FS Ahli Waris Muller aja. Nah, ini juga rentetan sebelum itu udah banyak. Ini sini, terus ini tadi PBB sini. Ini padahal wilayahnya RW 1 ya. Kita sudah juga mengajukan keberatan ke pemerintahan dalam hal ini Lurah Dago. Pak, mohon maaf, ini masalah batas bagusnya ditegaskan. Nah, dari situ kita mengingatkan seolah-olah mengantisipasi mafia tanah ini tadi, agar tidak juga udah mengacak-ngacak wilayah. Dan untuk kepentingan ini juga yang bersangkutan mengacak-ngacak wilayah ini. Nah, ini habis itu kan udah ada kesepakatan tahun 99 itu sebenarnya sini. Nah, sebelum tahun 1999 itu batasnya sini. Nih, ini. Ketika sekitar tahun 70-an lah, tahun 70 80-an lebih kurang itu, ini sini. Jadi ini RW 1. RW 1 tadinya RT 7 itu masuk ke RT 4, terus ada pemecahan. Ini RW 2. Nah, sini RW 2 ya. Nah, dari sini jaringan mafia tanah ini seolah-olah membuat bingung. Dan ini kita sudah sampaikan ke Lurah Dago, mohon dipertegas batasnya. Karena memang sengaja diskenariokan biar terjadi chaos, biar terjadi keadministrasiannya biar kacau gitu. Ini mana wilayahnya gitu ya. Nah, di sini ini tahun 2009 Apus Sukendar itu ada kesepakatan dengan pihak Hotel Wirton Dago. Nah, ini ntar mohon Hotel Wirton Dago manajemennya juga dipanggil. Jadi kaitannya sama ini pertanahan ini, dia melakukan chaos. Jadi galian pembangunan hotel, galian pondasi pembangunan Hotel Wirton Dago itu dibuang di sini.
ya kan? Begitu dibuang di sini, yang tadinya masyarakat mendayagunakan untuk fasilitas umum yaitu lapangan bola, itu kan terjadi chaos. Akhirnya kan masyarakat nggak mau. Sampah masuk lagi. Jadi banyak pihak-pihak nggak jelas masuk lagi. Nah dari sini ntar kan kalau ada apa-apa dia dijadikan benteng, dijadikan tameng. Sementara masalah hak pertanahan tetap dikuasai oleh jaringan mafia tanah. Ya. Itu jadi kemarin ada kerusuhan dengan polisi, kita nggak heran. Tahun-tahun sebelumnya juga skenarionya lebih kurang seperti itu. Jadi tahun 2008, 2009 memanfaatkan nyewa mobil truk TNI, yaitu tadi untuk mengkeoskan di wilayah sini. Nah ini yang saya katakan, yang ini yang disembunyikan itu ya. Seolah-olah disembunyikan, dalam hal ini disembunyikan apanya ya, surat-suratnya lah. Jadi seolah-olah nggak ada di sidang gitu. Dalam artian yang namanya mafia memang kan agak memang harus jeli diiniin ya, diperiksa dan ituin. Jadi kan nggak ada di pihaknya, tapi dijadikan pembelaan. Jadi kan dari Deddy Koswara kan ke ini Deddy Muhammad Saad. Jadi intinya kan udah ke pihak lain gitu kan. Nah dari situ pihak lain yang dapatkan pihak lain. Nah, pihak lain ini korelasinya ini ya jaringan ini tadi. Dengan kata lain, penggugat kalah pun itu masih punya simpanan itu gitu. Inti poin yang kami sampaikan. Kayak alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dalam bagian 3 ini kita fokuskan skenario jaringan mafia tanah ini menjadikan Deddy Koswara sebagai tokoh sentral, menjadikan atau memberikan peranan tokoh sentral pribumi tuan tanah. Ya alhamdulillah, insya Allah kita sambung lagi ke selanjutnya. Ini bagian 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad B. Yaman, Koordinator Pertanahan Nawisan Kurma, Kampung Cirapuan, RT 7 RW 1, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Nah, dalam kesempatan hari ini kita menjelaskan perihal surat BPN. Nah, ini kita perdalam lagi ya. Surat BPN tahun ini, tahun 1983. Nah, ini surat ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Nah, ini memorialnya. Nah, ini yang kemudian memorialnya kepada Lurah Dago ya. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum mafia tanah untuk saling gugat. Nah, makanya itu saya sampaikan mafia tanah ini bergerak mulai sekitar 1980-an. Nah, adapun surat ini latar belakangnya kita dikasih oleh Pak Agus. Nah, ini sebagai ketua RT dulunya di RW 02. Ya, Pak Agus ini. Nah, adapun ada penggarap-penggarap sejak 1965 kita nggak tahu. Adapun yang kita ketahui itu sejak 1980-an. Nah, dari sini surat itu bisa jadi ibaratkan senjata. Jadi kalau dipegang orang yang baik bisa jadi baik itu senjata. Tapi kalau dipegang oleh para mafia tanah bisa juga disalahgunakan.
Nah, dalam surat ini isinya perponding. Ada 4 ini nomornya. Terus juga dijelaskan di surat ini bahwa verbonding ini juga udah pada diproses. Ya. Terus di sini juga dijelaskan ada total verbondingnya berapa. Ini kan ada 4 ya, ini nomornya. Terus di sini juga dijelaskan Nini Karim. Nah, ini Nini Karim, Yayasan EMA memohon dan disetujui oleh Pemkot Bandung. Ketika itu mah Bandung aja ya, bukan Pemkot, masih belum terpisahkan mungkin ya antara ini. Terus juga Pak Marhadi ini juga melakukan pemohonan di ini seluas 11.000 tapi ditolak. Nah, ini ya ditolak tanggal 5 Agustus 1980-an ditolak. Nah, dengan mengandalkan surat ini, mafia tanah itu berencana terus membuat suatu jaringan yang di kemudian hari ya sekarang ini ya terkenal dengan konflik Dagolos FS ahli waris Muller. Nah, ini ya suratnya ya. Ini nomornya ya. Nomornya kita terus terang cuma mendapatkan 1 lembar ini dari Bapak Agus yang dulu pernah menjabat sebagai ketua RT di RW 02. Nah, ini ketika itu dia juga mengajukan hak egendom tahun segini. Nah, ya kan? Nah, dari sini kita perdalam satu persatu surat menyurat. Kita mengungkap kronologis sejarah riwayat mafia tanah ini. Mafia tanah ini saling gugat, yang kemudian hari muncullah nama ahli waris Muller. Nah, ini dari Simongan, dia membuat berita acara seolah-olah itu perlu dibuktikan. Dari Simongan tahun 1930-an dijual ke leluhurnya yang sekarang nuntut itu, ya kan? Terus ini belum ada di pemberitaan ya. Ini perlu juga diselidiki, kenapa kok nggak diberitakan. Bahkan BPN sendiri juga kita bertanya-tanya. Ini ada lagi Buraminten. Nah, ini berkas negara, ini berkas negara putusan pengadilan negeri. Nah, ini nomornya. Nah, ini di halaman ini ya, mulai dari 80, sebelumnya 80, ini 81. Ini dijelaskan 82 ya kan, 83 ini dijelaskan di sini bahwa Buraminten itu juga punya hak egendom verbonding, mengaku tuh ini kan tahun 1 Juni 2016. Ini sebelum Muller gugat dia udah mempersiapkan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Buraminten sebagai pihak yang sepihak dengan tergugat udah mempersiapkan diri tanggal ini. Nah, ini perlu diperiksa ini. Nah, ini sedangkan kalau pernyataan kami duga kuat ini memanfaatkan ini. Nah, jadi memanfaatkan setelah egendom itu tidak dinyatakan tidak berlaku, kecuali ya memang masuk ke pengadilan. Tapi kenyataannya kan Buraminten
sebagai pihak yang sepemahaman dengan Asep Makmun CS itu udah mempersiapkan lebih dulu. Nah, inilah skenario mafia tanah. Nah, ini lebih-lebih lagi ini. Dia menyatakan semua tergugat itu adalah penggarapnya. Nah, sementara itu penggugat itu agendomnya seolah-olah diduga kuat itu juga manipulasi, seolah-olah dia leluhurnya itu udah membeli dari Simongan. Nah, ini di dalam surat ini dinyatakan bahwa agendom itu agendom Simongan tadinya, yang memang juga sepakat. Agendom awalnya Simongan tahun 1930-an. Ahli waris Muller mengakui bahwa leluhurnya atau Hendrik Muller itu membeli dari Simongan. Anehnya yang dibeli 3 verponding. Nah, sebagaimana pernyataan kami, sebenarnya verponding ini pun untuk wilayah sini nggak bisa. Ini pribumi lebih dulu. Buktinya dengan adanya makam. Nah, di sini adanya makam. Jadi sebelum ini pun, sebelum Simongan datang pun tahun 1900-an itu pribumi di sini, di daerah PMI sini PMI ini. PMI. Habis itu disuruhlah ke sini. Begitu disuruh ke sini, ternyata Simongan ini nyerobot lagi. Simongan itu kan Belanda penjajah, robot lagi. Nah, akhirnya juga disepakatilah di sini, ya kan? Di sini, ini pribumi. Jadi di sini Nawisan dan beserta keluarganya, beserta pribumi lainnya. Nah, ini juga saudaranya Nawisan. Nawisan punya anak, Nek Okoh, Nek Emeh, Nek Eyong, Nek Ewung, Nek Emeh, ya kan? Nah, dari sini kan? Nah, dari sini juga udah ada pertentangan. Setelah Indonesia merdeka pun direbut kembali pribumi beserta tentara keamanan rakyat dan juga pemerintahan Indonesia. Ya. Jadi kesepakatan damai, balik lagi kesepakatan damai itu, ini pabriknya Simongan di sini nih, atau yang sekarang disebut RW 2. Nah, ini. Sementara ini RW 1. Nah, ini RW 1. Kenapa? Karena ini juga termasuknya keluarga Nawisan. Ya. Nah, adapun Nawisan Kurma bukan berarti ini tanah Nawisan. Yang kita maksudkan tanah yang pernah diduduki pribumi yang bernama Nawisan. Mudah-mudahan penuh karoma itu ya. Silakan cek video dan blog-blog kami Nawisan Kurma atau Dago Ulos versi Kampung Cirapuan. Nah, ini kita berusaha menjelaskan pada dunia. Nah, ini adanya gugatan Muller ini udah merubah sejarah ini. Merubah sejarah. Nah, ini Asep Makmun sendiri katanya dari Nini Karim. Sebenarnya juga dia nggak jelas. Dia juga udah ngoper-ngoperkan. Bahkan kedatangan Asep Makmun sendiri itu diajak sama bapaknya.
tahun 1960-an. Diajak kerja. Jadi bapaknya sendiri bernama Ahya itu numpang. Didi Koswara itu nikah dengan Eni. Eni itu anaknya Ahya, bapaknya Syed Makmun. Jadi juga numpang gitu. Jadi kesepakatannya bukan pemilik tapi numpang gitu. Adapun menggunakan Hegendom ini, jadi Hegendom ini warga pribumi Cirebon sendiri menyepakatinya bahwa ini memang bagus untuk sebagai petunjuk lokasi. Adapun untuk hak itu nggak bisa ya. Dari sini pun pindah ke sini itu kita warga Cirapuan itu disebut Panyingkiran. Nah, ini sejarah Cirapuan itu sebenarnya asal kata dari Cipanyepuhan. Jadi wilayah ini, wilayah Dago yang sebelah sini itu disebut orang-orang yang ahli besi. Panyepuhan itu teh pembuatan besi logam, belincong, arit, pacul. Nah, ini dipekerjakan atau dipaksa. Tapi ini juga menurut pribumi akad-akadnya itu pribumi ini, leluhurnya ini kerja disuruh Belanda atau dipaksa ya membuat rel dari Bandung ke Purwakarta, atau dari Bandung ke timur, atau dari Bandung ke selatan, Padalarang ke barat dan sekitarnya. Selain itu, pribumi Cirapuhan ini berkebun. Tadi sinilah berkebun PMI ini. Kemudian digusur ke sini. Kemudian disepakati, nah ini Simongan. Pabriknya Simongan di sini. Ini terminal. Nah, ini kantor pos. Nah, ini batasnya kantor pos. Pribumi di sini. Sementara Belanda ini di sini. Kemudian memang setelah pembangunan gua Belanda di sini, kurang lebih gua Belanda ya. Itu kan komplek militer ya, nggak boleh di pinggir jalan. Ya, jangan bayangkan ini jalan udah ada belum. Nah, tahun 1910-an ini masih istilahnya jalan rahasia lah, masalahnya ini komplek militer ya. Nah, jalanan ini lebih jelas itu tahun 1920-an ketika dibangun PLTA di sini. PLTA ini. Nah, ini Hotel The Match ya, patokannya Hotel The Match di sini ya. Ini PLTA di sini. Nah, ini gua Belanda ya, kurang lebih di sini. Ke sana ya, ke utara ya. Ini selatan, ini ke kota Bandung di sini. Ya. Ini lebih kurang Hotel Jayakarta, ini Hotel Sheraton misalkan sini ya. Nah, ini The Match sini. Nah, ini disebut Panyingkiran. Nah, ketika berkebun menjual hasilnya itu di Simpang Dago. Nah, mungkin di sini ya. Oke, di Simpang Dago sini ya. Nampak Simpang Dago sini? Karena batas di sini, dari sisi sebelah sini Gasibu ya, sebelah sini ini misalkan ini ITB ya, ITB, kampus ITB. Tadi sini, ya, yang sekarang yang lebih kurangnya itu pasar Simpang itu, itu Nedagoan, Dago, menunggu di sini. Kenapa? Ini batasnya di sini Belanda, ini Belanda. Jadi pribumi cuma sampai sini. Balik lagi ke sini ya, tapi namanya penjajah juga udah diituin di sini, nggak mau, dia juga disuruh naik lagi ke atas lagi.
naik ke atas lagi, akhirnya di sini kan. Simongan mendirikan pabrik di sini. Simongan mendirikan pabrik di sini. Nah, ini jangan bayangkan seperti saat ini masih ada jalan. Enggak, ketika itu 1900-an masih banyak binatang buas. Bahkan ini juga masih banyak bambu-bambu dan pepohonan. Nah, Simongan mendirikan pabrik di sini. Nah, pribumi mana di sini. Nah, Nawisan itu bersama saudaranya dan atau temennya. Kemudian di sini, nah ini leluhurnya Bu Iyos itu, Bu Iyos misalkan. Nah ini ntar Juwanta itu di sini, Cirapuan Timur ini. Nah, ingat ya, Cipanyepuhan. Jadi Cipanyepuhan itu boleh dikata tempat pembuatan besi tempa. Bisa jadi orangnya ini. Jadi orang-orang inilah Bandung Utara ini disebut wilayah Cipanyepuhan. Bahkan juga dianggapnya petani juga bisa. Jadi ibaratkan kayak gini, bapak misalkan, bapak atau ibu misalkan butuh perbaikan rumah misalkan, biasanya orang situ. Nah seperti itu tuh. Nah seperti itu. Jadi seolah-olah orang Cipanyepuhan ini dianggapnya ya tenaga lah, tenaga yang berkaitan dengan konstruksi, berkaitan dengan perkebunan. Nah, seolah-olah itu tadi, ibu bapak misalkan itu tadi butuh bantuannya padahal perbaikan rumah ya. Minta tolong ke orang Cipanyepuhan, Cirapuhan lah gitu. Nah, jadi riwayat Cirapuan sendiri itu lebih tua. Nah ini membuktikan adanya gugatan Muller sama Dagolos itu bisa merubah sejarah. Nah ini perlu kita sampaikan, ini harus kita bongkar. Lagi ya, kita fokuskan menjelaskan ini ya. Inilah yang dijadikan alat, yang kemudian dijadikan alat untuk manipulasi. Jadi pihak tergugat itu sama pegang Eigendom Verponding juga. Pihak penggugat sama pegang Eigendom Verponding alas haknya. Dari sini warga terperangkap. Jadi yang tergugat itu juga terperangkap. Jadi nggak punya kesempatan untuk merdeka atau mendapatkan hak pertanahan. Dan juga warga yang tidak tergugat juga sama. Dalam hal ini juga pemerintah juga dirugikan. Nah, tergugat menang, pemerintah dan warga kampung Cirapuan itu dirugikan sekitar lebih kurang 100 miliar hingga 1 triliun. Ya, ini kalau penggugat menang. Nah ini kayak sepak bola gajah. Jadi oknum-oknum ini mengusahakan supaya penggugat menang. Alhamdulillah udah Isya ya. Kita sambung lagi ke bagian berikutnya. Ini riwayat surat BPN ya. Ini ingat ya, ini suratnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian pertama, kita sambung lagi insya Allah ke bagian selanjutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.